Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Yang pertama adalah dari Bapak Sunarto, SPDI. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Hidayatullah Zarkasi. Jadi yang pertama adalah bagaimana relevansi puasa dengan kebersihan hati orang yang berpuasa agar mendapatkan hikmah. Monggo Ustadz Hidayat bisa dibantu menjawab Ustadz. Pertanyaannya saya ulangi Ustadz. Ini dari Bapak Sunarto. Tanya bagaimana relevansi puasa dengan kebersihan hati orang yang berpuasa agar mendapatkan hikmah. Silakan Ustaz. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kami mengulas puasa secara hikmatis, tentunya lebih banyak mencari fadilah dan hikmah-hikmah puasa. Kalau kita melaksanakan puasa secara syariat seperti yang dikatakan Ustazah Aryani tadi, itu berarti adalah sah, sempurna. Sah, sempurna. Akan tetapi tidak cukup dengan sah dan sempurna saja, akan tetapi akan lebih baik lagi apabila ditambah dengan khusyuk. Sama dengan sholat. Sholat sempurna dengan sholat khusyuk berbeda. Alangkah baiknya kalau puasa itu bisa sempurna dan juga bisa khusyuk. Kalau sudah sampai kita berusaha khusyuk saja, itu di dalam riwayat-riwayat, dalam hadis qudsi, sudah ada jaminan. Ana inda dhonni abdi. Saya berada pada pikiran hambaku. Kalau pikiran hambaku ingin mendekat, maka kami akan mendekat. Kalau hambaku memujiku, maka akan kami tulis pujiannya dalam alam semesta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk itu, cara meningkatkannya adalah berusaha khusyuk, kemudian mencari informasi-informasi tentang hikmah puasa, kemudian kita lengkapi lagi peningkatan diri kita akan keimanan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan terbimbing melalui ritual perjalanan, ritual yang kita usahakan untuk selalu meningkat, dan meningkat. Sama dengan puasa 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari yang terakhir. Ini dibedakan karena memang ada peringkat-peringkatnya. Untuk itulah maka tadi kami katakan, untuk secara hikmatis tadi kami sebutkan adalah peringkat atas. Untuk peringkat pemula tentunya juga tidak akan sama dengan peringkat atas. Kalau umpamanya tadi kita bandingkan dengan berpuasa melalui filosofis, monggo terserah. Bisa jadi melalui filosofis itu dicerna dengan otak kemudian masuk ke hati. Bisa jadi dengan hati kemudian kita mendapatkan pembenaran secara ilmiah. Nah, itu akan menambah peningkatan batin kita untuk bisa lebih matang dan lebih matang lagi. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hidayatullah Zarkasi. Ini datang lagi Ustadz. Pertanyaan untuk antum juga Ustadz. Yang pertama Ustadz. Ini yang kedua dari Bapak Supriyadi asal Bekasi Ustadz. Bagaimana tipsnya agar bisa istiqomah meningkatkan ibadah di bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan? Sering di awal Ramadan bersemangat, namun menurun sejalan dengan kesibukan dan bahkan menjelang Idul Fitri.
Monggo Ustaz. Ya, di sini kita sudah mulai berbicara untuk menseimbangkan antara yang filosofis sama yang hikmatis. Kalau filosofis itu lebih cenderung pada bagaimana praktisnya, rasionalnya, secukupnya saja dan semuanya harus mengena, itu adalah pikiran yang filosofis itu. Sedangkan yang hikmatis berusaha memaksimal mungkin meskipun kegiatan dan kesibukannya sangat amat padat. Disinilah dua-duanya akan bertumpu kepada sejauh mana peringkat keimanan seseorang itu untuk bisa istiqomah. Kalau kami boleh ambil kata-kata bijak pada orang tua, itu semuanya dengan pembiasaan. Pembiasaan itu ternyata ada dasarnya dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, muru auladakum bisolat, artinya itu biasakan dengan sembahyang. Tetapi hadis yang lain, fadribu idza balagu asyrin, paksalah, pukullah. Nah, kalau kita ambil pelajaran ini, untuk istiqomah kita harus berusaha memaksa untuk sah dan memaksa untuk khusyuk. Ya dua itu. Memaksa diri untuk sah, memaksa untuk khusyuk. Itu semua bergantung kepada sejauh mana kita mendapatkan informasi untuk santapan rohani dan informasi untuk santapan otak kita. Ya, dengan menghadiri sekian banyak kajian ilmiah, dengan menghadiri sekian banyak pengajian-pengajian santapan rohani, insya Allah kita akan bisa istiqomah seberapa sulit tugas-tugas kita. Saya kira ini saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hidayat atas jawabannya, pemaparannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Maida asal Jombang. Ini pertanyaan ditujukan kepada Ustazah Aini Aryani. Bahwasanya niat puasa wajib atau Ramadan harus dilakukan malam hari. Saya jadi ingin bertanya, karena saya pernah dengar dari teman bahwa kalau di siang hari mungkin kita nggak kuat puasa entah karena safar atau sebagainya. Kalau puasa sunnah kita boleh membatal, tapi kalau itu puasa qada Ramadan tidak boleh dibatalkan. Benarkah itu Ustazah? Adakah dalil syar'inya? Silakan Ustazah. Baik, berarti pertanyaannya apakah boleh membatalkan puasa Ramadan karena tidak kuat atau karena safar dan lain sebagainya ya Ustadz? Betul Ustaz. Baik, di dalam surat Al-Baqarah di ayat 183 kita diinformasikan di dalam satu ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk membatalkan puasa apabila ada satu dari tiga hal yang membuat kita masuk ke dalam uzur syar'i tersebut. Yang pertama, faman kana minkum maridan. Yang pertama adalah sakit. Aw ala safar, atau dia dalam keadaan musafir. Kemudian yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian orang yang memang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Jadi kalau memang pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan, lalu kita merasa tidak kuat, baik itu karena syiddatus safar, ya karena memang perjalanannya sangat menyusahkan sekali, atau memang kita dalam kondisi sakit, maka tentu boleh kita membatalkan puasa kita. Namun konsekuensinya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhar, melakukan qada di luar bulan Ramadan nanti. Kalau kita melihat kata marad di sini atau sakit di dalam di dalam ayat tersebut, tidak semua sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Artinya dispensasi tersebut hanya khusus bagi orang yang sakit yang memenuhi satu dari dua syarat. Pertama, kalau dengan berpuasa, maka sakitnya akan bertambah parah. Atau kalau dengan berpuasa, maka kesembuhannya menjadi tertunda.
Artinya tidak semua sakit boleh. Jadi kalau misalnya ada orang sakit panu, kadas, kurap, bisulan gitu Ustaz ya, nah ini tetap tidak boleh membatalkan puasanya karena tidak berpengaruh. Dia mau puasa atau tidak berpengaruh sama sekali pada sakit atau parahnya penyakitnya. Begitu juga orang yang pagi-pagi makan bubur ayam di pagi hari bulan Ramadan juga nggak boleh dengan alasan dia lagi sakit, sakitnya sakit hati itu juga nggak boleh. Tentu yang diperbolehkan hanya mereka yang sakit, betul-betul sakit, yang kalau dengan berpuasa penyakitnya tambah parah atau kesembuhannya jadi tertunda. Kemudian orang musafir yang juga diperbolehkan untuk membatalkan puasanya adalah musafir yang masuk dalam kategori yang memang musafir dari sisi jaraknya itu memenuhi syarat pertama. Artinya tempat safarnya dia dengan tempat tinggalnya dia itu jaraknya itu minimal menempuh masafatul qasri. Masafatul qasri itu kira-kira antara Mekah sampai Usafan. Di mana nanti para ulama kontemporer berbeda pendapat dari hasil ngukurnya itu beda-beda. Dari mulai 80, 83, 89 sampai 120 km. Tapi kalau kita mau melihat dari tengah-tengahnya, sebagaimana yang disebutkan oleh almarhum Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan 89 km. Itulah yang menjadi angka minimal masafatul qasri, di mana seorang musafir baru boleh membatalkan puasanya kalau memang dia safarnya tujuannya itu jarak tempuhnya itu minimal 89 km. Kemudian yang kedua, safarnya itu untuk tujuan yang mubah, bukan untuk bermaksiat. Kemudian memang dia betul-betul tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Tapi kalau misalnya dia itu sudah keluar dari rumah dari sebelum subuh, misalnya dari sebelum subuh, dia sudah boleh untuk tidak niat puasa. Kenapa? Karena ketika subuh datang, dia sudah masuk sebagai status musafir. Berbeda kalau misalnya kita ingin safar pada hari tersebut, tapi baru akan berangkat misalnya tiket kereta api kita jam 10 pagi misalnya, dan kita subuh masih di rumah, maka tidak boleh kita pada hari itu niat untuk tidak puasa. Kenapa? Karena kita subuhnya masih di rumah, masih berstatus sebagai mukim, belum mendapatkan status sebagai musafir. Baru boleh kita untuk tidak berpuasa kalau kita dari sebelum subuh sudah keluar dari rumah. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah keluar dari rumah setelah subuh, tapi di perjalanan kita betul-betul merasakan masyaqqatus safar. Nah, ini juga diperbolehkan. Jadi musafir yang boleh untuk membatalkan puasanya adalah mereka yang memenuhi jarak tempuh yang tadi 89 km versi Wahba Az-Zuhaili, atau memang betul-betul tidak sanggup lagi melanjutkan safarnya kecuali dia berbuka puasa. Demikian Ustadz. Baik, terima kasih Ustazah Aini. Saudara Fadullah El-Haq dari Jakarta Utara ini. Jadi pertanyaan ditujukan kepada Ustaz Hidayat dengan Ustazah Aini. Ini pertanyaannya adalah, Ustadz, Ustazah, bagaimana dengan anggapan yang dulu muncul di masyarakat untuk menghormati orang yang sedang berpuasa? Sekarang justru berbalik menjadi orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Monggo Ustadz, mungkin Ustadz Hidayat lebih dahulu bisa menjawab Ustadz. Orang yang tidak berpuasa itu non-muslim, ya kita hormat. Orang yang tidak berpuasa itu muslim, kita lihat. Tidak berpuasanya itu sesuai dengan hukum syar'inya, atau tidak berpuasanya itu adalah kontroversi, nah tentunya itu ya nggak bisa kita hormati. Harus kita ingatkan. Kita harus mengingatkan mereka yang tidak berpuasa tidak secara syar'i. Untuk menghormati itu ya saya kira tidak benar. Ya, terima kasih. Saya kira ini. Monggo selanjutnya Ustazah ini mungkin ada pendapat Ustazah. Jawaban Ustadz sudah sangat syamil, Ustadz Denny. Monggo berikutnya, Masya Allah. Oh gitu saya. Iya ini cukup menarik juga ya pertanyaan ini ya. Ini ternyata untuk Ustazah ini lagi nih. Salam Ustazah.
Saya Waalaikumsalam. Hilyati Aulia dari Pekalongan. Ustazah ini kan disebutkan tadi kan disebutkan dalam PowerPoint, yaitu berkata bohong, menangis, marah itu adalah makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Jika dilihat dari kualitas puasa, maka hal tersebut bisa masuk dalam kategori orang awam. Jika dalam tasawuf level pembagian puasa ada 3, awam, khusus, dan khususul khusus, tetapi dalam fenomena sehari-hari orang itu menuntut kita untuk berada dalam level khusus, khususul khusus. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyampaikan kepada orang sekitar kita bahwa ibadah itu tidak apa-apa loh, dimulai dari level yang terbawah. Terima kasih. Mungkin Iya, dimaksudnya khawasul khawas kali ya? iya, khawasul khawas. Monggo saja. Ya, memang pada dasarnya kita ini kadang dituntut Ustadz ya oleh orang lain untuk melakukan syariat Islam sampai pada level tertinggi. Kadang dituntutnya seperti itu. Padahal sebetulnya kita juga harus menghargai orang lain yang sedang berproses dalam melaksanakan syariah. Kalau di sini di kota-kota besar biasanya banyak sekali kalangan-kalangan yang sangat gemar untuk berhijrah dalam tanda kutip, dia ingin meninggalkan masa lalunya sangat kelam, kemudian mulai merangkak dari nol lagi mengenal syariat Islam. Ya, belajar wudhu lagi, belajar sholat lagi, dan lain sebagainya. Kalau kita mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara sholat yang paling sempurna dan paling ideal, ini tentu akan memberatkan. Maka tentu ketika kita mengajarkan pada mereka yang dalam konteks ini awam begitu, karena baru betul-betul belajar dari awal, tentu kita ajari yang paling basicnya dulu. Begitu basicnya itu sudah sempurna, kita naikkan levelnya, apa yang dianjurkan dan lain sebagainya. Tapi memang kadang-kadang mereka belajarnya sangat terlalu kencang gitu ya Ustadz, sehingga menganggap bahwa segala sesuatu yang makruh pun itu dinaikkan levelnya jadi haram. Nah ini yang mungkin perlu kita luruskan. Karena tidak semua dari kita mampu melaksanakan puasa dengan level khawasul khawas. Ini betul-betul tingkatan wali kalau yang seperti ini gitu kan, dan tidak semua dari kita sanggup melakukannya. Maka tinggal kita sampaikan kepada mereka bahwa ad-dinu yusrun, bahwa agama Islam itu agama yang sangat memudahkan, hanya saja kita yang kadang-kala menganggapnya itu berat dan lain sebagainya. Jadi kalau memang itu tidak membatalkan, ya jangan ketika kita misalnya, apalagi perempuan lagi PMS Ustadz, kalau lagi PMS rasanya pengen marah aja walaupun tanpa sebab gitu ya. Begitu puasa marah-marah, tiba-tiba dia bilang, habis marah nih berarti batal saya mau makan. Nah ini kan keliru. Sebetulnya marah, menangis, dan lain sebagainya, ini makruh. Kenapa dimakruhkan? Karena bisa mengurangi kualitas pahala puasa yang kita sedang lakukan. Mengurangi kualitas pahala tentu berbeda dengan membatalkan puasa. Gitu kira-kira Ustaz ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Aini Aryani atas pemaparannya. Mungkin satu pertanyaan dari saya Ustazah. Jadi kalau orang yang terkena COVID itu boleh nggak membatalkan puasa Ustazah? Masuk nanti kategori sakit tadi ya Ustadz. Kalau misalnya masuk di kategori satu dari dua macam orang sakit tadi, kan tadi orang yang sakit boleh membatalkan puasa kalau dengan berpuasa sakitnya tambah parah. Atau kalau dengan berpuasa maka kesembuhannya bisa tertunda, gitu kan? Jadi kalau kata dokter, ibu ini COVID, lagi kena COVID dan levelnya udah level yang parah misalnya, apalagi sampai pakai ventilator segala macam. Jika memang kata dokter sebaiknya tidak berpuasa, maka kita ikut cara pandang dokter, karena dokter yang paling paham dengan hal ini. Oleh karena itu banyak sekali dalam studi-studi fatwa kita akan menemukan bahwa fatwa-fatwa yang kaitannya dengan medis itu tidak boleh ahli fikih itu sembarangan mengeluarkan fatwa kalau belum didiskusikan dengan ahli kesehatan. Nah, dalam hal ini adalah dokter dan bidan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kalau pasiennya itu kata dokter sebaiknya tidak berpuasa, maka silakan tidak berpuasa. Kalau misalnya kata dokter masih bisa Anda COVID tapi Anda OTG, orang yang tanpa gejala, silakan Anda tetap berpuasa, nanti obatnya akan disesuaikan dengan jam buka dan sahur. Maka dia tidak dapat dispensasi untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam kategori sakit yang dengan berpuasa penyakitnya tambah parah dan lain sebagainya. Jadi di sini sangat terkait dengan saran dari dokter yang menangani pasien tersebut, Ustaz. Baik. Waduh, ternyata ada lagi nih pertanyaannya nih. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
Ternyata atensinya luar biasa. Pertanyaan ternyata tidak hadir dari Zoom saja. Ternyata ada juga pertanyaan dari YouTube muncul ini. Ini pertanyaan dari Yani ya. Ibu Yani dari Kalimantan Selatan. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau puasa tapi mendadak diharuskan melakukan swab atau PCR atau antigen? Apakah puasa itu batal atau bagaimana? Syukron. Ya, ini materi yang sangat menarik memang Ustadz dan sangat banyak dikaji oleh para ulama kontemporer zaman sekarang, bahkan lembaga-lembaga fatwa di dunia juga sangat gemar membahas hal seperti ini. Kalau kita lihat kalau kita perbandingan pendapat ulama yang klasik dengan kontemporer, tentu di sini ada sedikit perbedaan pendapat. Misalnya di sini saya temukan di At-Taqrirat As-Sadidah di halaman 452, di sini masuk di dalam hukmul ibrah, dalam babnya nanti hukmul ibrah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jarum suntik. Yang pertama, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, annaha tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jauf. Bahwa suntikan atau cotton buds yang masuk ke dalam tenggorokan kita, begitu juga suntik vaksin COVID-19 itu juga masuk ke dalam jauf. Maka mereka mengatakan ini batal. Karena ada sesuatu asing, benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita lewat jauf. Kemudian berikutnya, wa fi qaul, dan dalam pendapat yang lain, annaha la tubtilu mutlaqan li annaha wasalat ilal jauf min ghairi manfadh maftuh. Akan tetapi soal suntik, kita bicara suntik ya Ustaz, tidak yang PCR bukan PCR sama swab dulu. Sekarang kita bahas suntik dulu. Nah, kalau misalnya suntikan itu, kata pendapat yang kedua, itu tidak membatalkan secara mutlak. Tidak membatalkan secara mutlak kalau ada jarum suntik masuk ke tubuh kita. Gitu ya. Kenapa? Li'annaha wasalat ila jauf min ghairi manfadh maftuh. Karena dia tidak masuk dari rongga yang terbuka. Tidak masuk dari rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu misalnya hidung, mulut, telinga, kemudian kemaluan gitu kan. Nah, ini karena masuknya tidak dari rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan menurut pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang tengah-tengah adalah pendapat yang ketiga. Wa qaulun fihi tafsil, ada pendapat yang lebih menjelaskan tentang detailnya di sini. Wa huwa ashah, dan ini adalah pandangan yang disepakati oleh para ulama kontemporer di zaman sekarang. Idza kanat maghdhiyah fatubtilu as-shaum. Kalau ternyata jarum suntiknya itu berisi asupan gizi, pengganti nutrisi tubuh, maghdhiyah, maka itu membatalkan. Wa idza kanat ghairu maghdhiyah, kalau ternyata dia itu tidak yang disuntikkan itu bukan asupan, maka tidak membatalkan. Kalau kita lihat dari kandungan vaksin, sepertinya bukan asupan ya Ustadz ya, tapi obat. Oleh karena itu, sepertinya para ulama-ulama kontemporer yang tergabung di dalam Darul Ifta Al-Masriyah, Darul Ifta Mesir, begitu juga Darul Ifta Al-Urduniyah, Darul Ifta di Yordania, mereka lebih memilih pendapat yang ketiga ini. Sehingga mereka mengeluarkan fatwa resminya di website resminya mereka bahwa melakukan suntikan vaksin COVID-19 ternyata tidak membatalkan puasa, karena mereka lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak batal atas dasar banyak sekali, atas dasar maslahat, atas dasar daf'ul mafsadah dan lain sebagainya, karena memang isinya bukan maghdhiyah, tidak menutrisi tubuh, tidak mengurangi rasa lapar, tidak menghilangkan dahaga. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk PCR dan swab antigen misalnya, nah di sini kalau kita merujuk dari pendapat Madzhab Syafi'i, memang Madzhab Syafi'i agak ketat di sini. Madzhab Syafi'i mengatakan kalau memasukkan sesuatu, saya bahas yang PCR dulu ya Ustaz, karena masuk ke dalam kerongkongan. Kalau yang antigen itu kan hanya dari hidung, tidak dari mulut. Kita bahas yang PCR dulu yang dari mulut, memasukkan cotton buds sampai tenggorokan sampai kerongkongan. Kalau di dalam Madzhab Syafi'i ini jelas membatalkan. Kenapa? Karena memasukkan ain atau suatu benda ke dalam kerongkongan atau tenggorokan. Karena tenggorokan ini yang disebut sebagai batas di mana kita tidak boleh kemasukan sesuatu di mulut kita, itu apabila melewati batas al-hulqum atau tenggorokan. Kalau ada sesuatu yang melewati hulqum atau tenggorokan, maka masuk dalam kategori pembatal puasa. Tapi kalau antigen, swab antigen yang tidak masuk lewat mulut, tidak oral, tapi hanya lewat hidung saja. Nah, di sini nanti para ulama
memberikan beberapa fatwanya sesuai dengan beberapa syarat gitu ya, dengan atas terjadinya beberapa syarat. Karena begini Ustaz, masuknya sesuatu ke dalam hidung itu bisa membatalkan puasa kalau melewati batas pangkal hidung atau disebut dengan pangkal khayshum. Pangkal khayshum itu tempatnya adalah sejajar dengan mata kita di sini yang ada manfad, manfad itu saluran, ada saluran di dalam pangkal khayshum ini yang bisa masuk ke dalam maidah atau lambung. Nah, pertanyaannya harus kita tanyakan kepada para dokter atau para praktisi kesehatan, apakah cotton buds itu ketika dimasukkan ke dalam hidung itu nyampe ke pangkal khayshum atau tidak? Kalau nyampe berarti batal. Tapi kalau hanya sampai ke batas hidung yang kita melakukan istinsyak saat wudhu, maka itu tidak batal. Tapi kalau masih ke dalam lagi sampai menembus pangkal khayshum, maka ini masuk dalam kategori membatalkan puasa. Oleh karena itu memang harus ditanyakan kepada dokter apakah masuk ke pangkal khayshum atau tidak. Baik, ada lagi saja? Sudah Ustaz? Oh sudah. Ini menarik sekali ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pertanyaan masih terus mengalir. Ini alhamdulillah, mungkin nanti akan diskusi dulu. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Bapak Sunarto lagi ya. Bapak Sunarto SPDI bertanya kepada Bapak Rusdiono Mukri. Yang pertama adalah, apakah di majalah Gontor menyampaikan hikmah-hikmah puasa dan hikmah-hikmah sholat taraweh dan solusi sholat taraweh di masa pandemi COVID-19? Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan pertanyaan yang tidak terakomodir di live Zoom kali ini bisa ditampung dan dijawab narasumber di lain waktu dan jawabannya ditampilkan ke gontornews.com? Mohon masukan dan sarannya. Silakan Ustadz Rusdiono Mukri. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik ya, saya kira pertanyaan yang cukup ya. Saya kira majalah Gontor ini terbit setiap bulan ya, setiap bulan. Tapi kita punya online, kita punya gontornews.com. Saya kira nanti pertanyaan yang tidak terakomodasi dalam kesempatan ini nanti bisa kita tayangkan ya di gontornews.com ya. Termasuk tadi hikmah-hikmah dan sebagainya ya, kemudian termasuk tadi segala hal yang tadi sangat menarik ya. Tadi penjelasan ini misalnya soal PCR, kemudian swab, antigen dan sebagainya. Saya kira sangat menarik ya untuk kita tampilkan nanti mungkin di gontornews.com karena ini real time ya, setiap saat bisa kita tulis. Tapi kalau untuk majalah ini sudah kita rencanakan ya. Jadi edisi April kita sudah selesai edisi April ya. Karena teman-teman di Jakarta sedang menyiapkan edisi Mei gitu ya. Jadi saya kira menarik nanti kita minta teman-teman menulis di gontornews.com para reporter untuk menulis apa-apa yang tidak terakomodasi dalam kesempatan kali ini. Saya kira itu Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Cak Rus, Ustadz Rusdiono Mukri atas waktunya. Terakhir, kesempatan terakhir, masing-masing closing statement dari para narasumber. Yang pertama mungkin dari Ustadz Kiai Haji Dr. Ahmad Hidayatullah Jarkasi. Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita di masa pandemi ini, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan puasa kita, baik secara hikmatis ataupun secara filosofis. Untuk itu, hadirilah kajian-kajian ilmu untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, untuk menemukan keagungan Allah. Kemudian datangilah, hadirilah majelis-majelis pengajian atau bersilaturahmi kepada para ulama, para sholihin untuk bisa mendapatkan gambaran-gambaran hikmah-hikmah puasa yang bisa meningkatkan keimanan kita. Untuk itu kami tetap mengajak diri kami sendiri untuk berusaha minimal puasa kita sah dan juga
bisa merasakan kekhusyukan setingkat serendah apapun juga, dan mudah-mudahan selalu meningkat dan meningkat, ya sampai khawasul khos umpamanya, siapa tahu alhamdulillah bisa dimulai dari secara filosofis atau bisa juga dimulai secara hikmatis, karena dua-duanya sangat mendukung untuk tujuan ini. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari Ustazah Aini, closing statement. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan hari ini dari para asatidz semuanya, mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah, baik di bulan Ramadan tahun ini ataupun di bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun Ramadan kali ini ada di musim pandemi, tidak mengurangi kualitas pahala yang kita lakukan di dalamnya. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Majalah Gontor atas undangan yang betul-betul membuat saya sangat merasa terhormat di sini, karena Masya Allah dipertemukan kembali dengan kiai kami, ayahanda kami, Ustadz Hidayat, yang beberapa tahun yang lalu Zagrin itu 2003 ada reuni di Jogja, di Masjid Jogokarian. Masya Allah, saya sudah merencanakan jauh-jauh hari agar bisa ketemu dengan beliau. Ternyata qadarullah ada hal yang lain yang membuat saya tidak bisa datang. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan beliau, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya bisa ketemu di Ramadan berikutnya, dan Allah panjangkan usia kita dalam taat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari Ustadz Haji Rusdiono Mukri. Monggo Pak Rus. Terima kasih Ustadz Denny. Saya kira puasa ini latihan ya, tarbiyah kita ya, dalam rangka mencapai ketakwaan kepada Allah SWT ya, seperti bagaimana tadi Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun, bahwa puasa yang kita kerjakan setiap tahun itu hendaknya meningkatkan ketakwaan kita ya. Jadi kita semakin meningkat. Jadi seharusnya memang semakin berusia kita, harusnya kita meningkat derajat ketakwaan kita ya. Kenapa? Karena kita sudah melalui puasa beberapa tahap, beberapa kali dalam kehidupan kita ya. Nah ini saya kira perlu kita tampilkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menafkahi ibadah puasa nanti dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian saya kira kesempatan ini juga saya sebagai redaksi Majalah Gontor ingin sekali lagi selamat menjalani ibadah puasa kepada para pemirsa, kepada para pelanggan, kepada para wali santri, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa nanti dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai derajat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.